Halo, apa kabar adik-adik? Dengan Kak Saif di sini. Hari ini kita akan bahas soal-soal persiapan SMA, yaitu kuis 3 TOUN. Kita simak baik-baik ya. Nomor 1. Diketahui di soal 1/4 pangkat 3/2. Nah, gimana cara ngitungnya tuh? Gitu ya. Oke, sebelumnya kita ingat dulu nih beberapa sifat di bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama adalah 1 dipangkatin berapapun ya. Jadi 1 berapapun pangkatnya, nih n-nya bebas atau sembarang, hasilnya pasti 1. Saya ulang ya, 1 dipangkatin berapapun, hasilnya pasti 1. Sifat yang kedua yang kira-kira akan kita gunakan adalah yang ini. Jika sebuah bilangan berpangkat, contohnya di sini adalah A pangkat M, kemudian dipangkatin dengan N, maka pangkatnya dikali. A pangkat M dikali N. Itu kira-kira sifat yang akan kita gunakan di soal nomor 1. Yuk, gimana nih? Jadi ini kita jabarin ya. Jadi berapa tuh? 1 pangkat 3/2. Bawahnya juga 4 pangkat 3/2. Paham? Nah, 1 dipangkatin berapapun tadi ya, 1 pangkat 3/2 hasilnya pasti sama dengan 1. Gitu. Kemudian 4 ini kita bisa ubah nih. 4 kita bisa ubah jadi bentuk berapa ya? 4 itu kan 2 pangkat 2. Betul ya? 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi ini 2 pangkat 2, kemudian dipangkatin lagi dengan 3/2. Nah, gitu. Bilangan berpangkat dipangkatin. Seperti ini ya sifatnya. Diapain tuh? Ya, betul. Pangkatnya kita kali. Ini kan dia perkalian gitu ya. Jadi perkalian. Ini berarti apa tuh? 2-nya dicoret. Ini 2-nya juga dicoret ya. Nah, gitu. Jadi berapa tuh? Sama dengan 1/2 pangkat 3. Paham? 3-nya masih ada tuh ya. Nah, berapa 2 pangkat 3? Betul, ya. 2 pangkat 3 sama dengan 1 per... Berapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi hasilnya 1/8. Cukup jelas? Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Nomor 2. Bisa nih ya, nomor 2 gimana tuh? Nomor 2 adalah dia penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan, diapain dulu nih? Ya, betul. Jadi samain dulu penyebutnya ya. Pangkatnya kita samain dulu. Pangkatnya kita samain. Nah, paling gampang adalah pilih aja pecahan yang terbesar. Penyebut yang terbesar. Siapa penyebut yang terbesar? Yaitu 30. Kita cek. 30 bisa dibagi 2? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 6. 30 bisa dibagi 12 nggak? Nggak habis ya, sisa gitu ya. Terus langkah berikutnya gimana dong? Nah, 30 ini kita cari kelipatannya. Berapa kelipatan 30? Berarti 30 tambah 30. Berapa tuh? 60 ya. Kita cek. 60. 60 bisa dibagi 2, bisa dibagi 6. 60 bisa dibagi 12? Bisa ya? Bisa dibagi 20. 60 juga bisa dibagi 30. Jadi penyebutnya berapa? Penyebutnya, samain penyebutnya jadi berapa tuh? Jadi 60 sekalian gitu ya, 60. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mirip. Ya. Oke, caranya gimana nih? Ya, gampangnya gini. 60 dibagi 2 ya. 60 bagi 2 berapa sih? 30. Jadi caranya apa tuh? Saya ulang ya. Mungkin masih inget tuh ya, waktu kelas sebelumnya, ini dibagi ya, dibagi, terus hasilnya diapain? Hasilnya dikali. Kita kali dengan yang atas. 60 dibagi 2, 30 kali 1, 30. 60 bagi 6, 10 kali 1, 10. 60 bagi 12, 5 kali 1, 5. 60 dibagi 20 berapa? 60 bagi 20, 3 ya? Kali 1, 3. Terus 60 dibagi 30 berapa? 2 kali 1, 2. Nah, tinggal dijumlah
bagian atasnya, pembilangnya. 10 tambah 30, 40 tambah 5, 45. Ini 5-an ya? 45 tambah 5 berapa? 50. 50 per 60. 50 per 60. Dah, kita sederhanain ya. Jadi hasilnya berapa tuh? 5 per 6. 5 per 6. Ada ya jawabannya yang C. 5 per 6. Selanjutnya nomor 3. Diketahui soal perbandingan A banding C. A banding C sama dengan 2 banding 3. Kemudian B banding C sama dengan 4 per 15. Tugas kita adalah mencari nilai C. Nilai C jika diketahui di soal ya, sambil lihat soalnya ya, bahwa A plus B sama dengan 216. Oke, berarti langkah pertama kita cari perbandingannya dulu nih. A banding B banding C, kita satuin ya. Ada yang aneh nggak di sini? Ya, terlihat bahwa apa nih? Ini kan sama-sama C ya. Ini C, ini C. Lah, kok beda gitu kan ya? Betul nggak? Padahal sama-sama C. Berarti langkahnya adalah untuk mendapatkan perbandingan tiga-tiganya, A banding B banding C, kita mesti samain dulu tuh si C-nya. C-nya bisa dijadiin berapa ya? Di sini 3, sini 15. C-nya kita jadiin berapa? C-nya kita jadiin 15. Berarti yang ini ya, yang ini dua-duanya dikali berapa? Dikali 5. Tujuannya apa sih? Supaya C-nya jadi 15, biar sama tuh, kayak gitu tuh ya. Nah, jadi berapa nih? 10 dibanding 15. Nah, udah sama tuh. C-nya sama-sama 15. Berarti dari sini kita dapat apa? Kita dapat bahwa perbandingan A banding B banding C itu sama dengan 10 banding berapa? B-nya 14 ya? B-nya 14 dan C-nya 15. Ini perbandingan tiga-tiganya, A banding B banding C. Paham ya? Jadi C-nya disamain dulu tadi. Oke. Diketahui soal, jika A plus B, jumlah A plus B sama dengan berapa? Sama dengan 216. Berarti maka banyaknya C itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana nih? Kita pakai konsep perbandingan gitu ya. Caranya adalah perbandingan yang ditanya, kita perbandingan yang diketahui dikali banyak yang diketahui. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah C. Berapa perbandingan C? C perbandingannya 15. C perbandingannya 15. Gitu. Nah, yang diketahui apa? Ini dia yang diketahui ya, 216. 216 itu adalah jumlah A dan B. Berarti yang dibawa di sini adalah jumlah perbandingan A dan B. A-nya berapa tuh? A-nya 10, B-nya 15. Jadi di sini 14 ya. A-nya 10, B-nya 14, 10. Gitu. 10 plus 14 dikali yang ditanya. Nah, yang ditanya apa tuh? Yang diketahui ya. Yang diketahui apa tuh? 216. Paham ya? Saya ulang ya. Perbandingan yang ditanya kan C. Perbandingan C berapa? Perbandingan C 15. Perbandingan C 15. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah A plus B. Maka perbandingan A plus B yang di bawahnya tuh, perbandingan A plus B. Dikali banyak yang diketahui. Ya, yang diketahui 216. Jadi hasilnya sama dengan 15 per 24 dikali 216. Oke. Kemudian 216 dibagi 24. Berapa? 216 dibagi 24. Ya, betul ya? 9.
Jadi 9 dikali 15 sama dengan 135. Jadi banyaknya C adalah 135. Ada ya pilihannya yang A. Kita lanjut, nomor 4. Diketahui di soal, dia adalah barisan bilangan, kumpulan dari beberapa bilangan. Dan yang ditanya adalah suku ke-16. Suku ke-16. Ini berarti suku keberapa nih? Suku 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita butuh 11 suku lagi gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu polanya gitu ya. Untuk menentukan apa? Menentukan rumus. Rumus mana yang kita gunakan? Kenapa? Karena tergantung dari polanya. Yuk, kita lihat sama-sama. 1 ke 8 ini ditambah 3. Ini ke sini ditambah berapa? Ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, dan seterusnya. Wah, penjumlahnya berbeda-beda dong, gitu ya. Masih ingat nggak? Kalau penjumlahnya sama disebut apa? Disebut barisan aritmatika. Tapi di sini penjumlahnya berlainan, gitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata nih, 3 ke 5 kan tambah 2. Ini juga tambah 2. Ini ke sini tambah 2. Wah, terlihat sama, gitu ya. Berarti ini adalah apa deh? Barisan yang penjumlahnya berlainan. Kalau penjumlahnya sama disebut barisan aritmatika. Apa UN aritmatika? UN aritmatika sama dengan apa? A plus N-1 dikali B. Atau kita baca jadi ANIB. ANIB. Nah, ini kalau penjumlahnya sama. Ini penjumlahnya berlainan. Berarti ada tambahan sedikit gitu ya, ada buntutnya. Apa tuh? Plus C per 2 dikali N-1 dikali N-2. Nah, ini adalah rumus suku KN jika diketahui, ya, jika polanya gimana? Penjumlahnya berlainan. Penjumlahnya berlainan. Oke, siapa A, B, dan C? Seperti aritmatika aja. Ya, ini adalah A gitu ya. A di sini kita urutkan, ini adalah B. Nah, satu lagi berarti apa? Ya, betul, satu lagi adalah C gitu. A, B, C. Nah, yang ditanya suku ke-16. Suku ke-16 berarti N-nya kita ganti 16. U16 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 5 plus 16 dikurang 1 dikali B-nya 3. Oke, plus C-nya berapa? 2 per 2, N-1. N-nya tadi berapa? N-nya 16 ya? 16 dikurang 1 dikali 16 dikurang 2. Emang panjang sih gitu ya. Karena yang ditanya juga suku yang lumayan jauh, suku ke-16. Misalnya Kak, gimana kalau ditanya suku ke-10? Nah, diketahui soal baru ada berapa tuh? Baru ada 5 suku ya? Suku ke-5, berarti kita butuh 5 lagi. Ya manual nggak apa-apa gitu ya. Tapi gimana kalau suku ke-16 atau bahkan misalnya suku ke-100 gitu ya. Terlalu banyak, terlalu jauh gitu ya. Nah, kita butuh rumus gitu. Jadi rumus itu tujuannya adalah untuk menyederhanakan perhitungan gitu. Gimana? Lanjut ya. Lanjut Kak, udah tanggung. 5 plus berapa nih? 15 ya? 15 dikali 3 plus ini 2 sama 2 habis 15 dikali berapa? Ini 15, ini berapa tuh? 14. Jadi sama dengan 5 plus berapa tuh? 45 plus, nah 15 kali 14. Berapa 15 kali 14? Kita hitung ya. 15 dikali 14. 4 kali 5, 20, tulis 0, simpen 2. 4 kali 1, 4, tambah 2, 6. Ini 5, 1. Berapa tuh jadinya? 1, 2, 210 ya? 210. Paham ya? Jadi 5 tambah 15, 50. 50 tambah 210 berapa? 260. Silakan diperhatiin baik-baik langkah-langkahnya ya. Gitu. Kalau udah kesulitan nanti kalian bisa chat di WA grup masing-masing gitu ya.
Nanti kan ada WA grupnya tuh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Gimana? Kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5 tentang apa, Dek? Tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar. Perkalian bentuk akar. Kalau perkalian itu gimana sih? Ya, sifatnya sedikit ya. Nah, kita ingat dulu nih sifat tentang perkalian akar. Jadi kalau ada akar A dikali akar B, hasilnya apa tuh? Akar A kali B. A kali B. Kemudian kalau ada apa tuh, Dek? Akar A dikali akar A, berarti akarnya hilang. Ini sama dengan A. Nah, ini kira-kira sifat atau ya yang kita gunakan di soal nomor 5. Berarti pakai ini dong, 96 kali 294 gitu ya. Lumayan gede kan kalau dikaliin ya. Nah, kita sederhanain dulu bentuknya. Ya, kita sederhanain. Caranya gimana? 96 kan itu berapa kali berapa ya? 96 itu kan 16 dikali 6. 16 dikali 6. Kenapa kita pilih 16 kali 6? Karena 16-nya itu ya. 16-nya kan ada akarnya tuh ya. Akar 16 berapa? Akar 16 4. Jadi kita sederhanain. 4 akar 6. Gitu. Lanjut ya. Kemudian 294. Lihat di opsinya. Di opsinya bilangan bulat ya. Jadi jangan-jangan ini bisa bagi 6 aja dulu. Coba deh. 294 kita bagi 6. Berapa tuh? 294 dibagi 6. Berapa? Iya, betul ya. 49 dikali 6 gitu. Nah, 49 berapa akarnya? 49 akarnya berapa sih? 7 gitu ya. Jadi 7 akar 6. Nah, kalau perkalian gini gimana tuh? Berarti cari ini adalah ngaliinnya luar dengan luar. Jadi berapa tuh? 4 kali 7 terus akar dengan akar. Akar 6 kali akar 6. 4 kali 7 berapa? 28 ya. 28 dikali akar 6 kali akar 6 berapa tuh? 6. Paham ya? Akar A nih, akar A kali akar A hasilnya A gitu. Dah, kita tinggal kali ya. Berapa hasilnya deh? 6 kali 8 48 gitu ya. 4 sisanya ya berapa? 68 ya. 28 kali 6 8 48 gitu ya. 12 1 6 8. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 6. Diketahui di soal, ya, diketahui di soal ada barisan aritmatika, suku ke-5-nya 17, kemudian suku ke-9-nya 29, yang ditanya adalah jumlah sampai suku ke-8 atau S8. Nah, kita ingat dulu tentang apa? Ada U di situ ya. Apa itu? U itu adalah suku ke N. Maka pakai rumus apa? Rumus UN ya. Jadi UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, ini seperti rumus yang di soal sebelumnya gitu ya. Tapi kalau soal sebelumnya kan panjang tuh. Oke, ANIB kita baca gitu ya. ANIB. Oke. Diketahui soal ada U5 dan U9. Kita tulis dulu aja suku yang tinggian yaitu U9. Diketahui soal U9 itu kan sama dengan apa tuh? U9 berarti A plus N-nya kita ganti 9 nih. Berarti 9 dikurang 1. Berapa? 8B. Hasilnya sama dengan ini ya, 29. Paham ya? Nah, begitu juga dengan U5. Kalau U5 berarti apa tuh? U5 berarti A plus N-nya kita ganti 5. 5 dikurang 1. Berapa? 4. 4B. Hasilnya sama dengan ini. U5 kan 17. Oke. Paham ya?
Nah, berikutnya diapain? Ya, diapain? Dieliminasi. Nah, A-nya udah sama tuh, kita kurang langsung gitu ya. Jadi A-nya habis, ini B-nya jadi berapa? 4B sama dengan 12. 4B sama dengan 12, berarti B sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3. Dapat B-nya sama dengan 3. Terus kita mau cari A. A-nya gimana? Kita ambil aja yang sederhana ya. Nah, dari sini nih, A-nya kita ambil dari sini. Jadi, A plus 4B itu sama dengan 17. Jadi, A plus B-nya, nih B-nya kita ganti 3. 4 kali 3, atau saya tulis deh ya, 4 kali 3. Jadi A plus 12 sama dengan 17. Dapat ya? A-nya sama dengan 5. 5 tambah 12 kan 17. Paham? Nah, lanjut ya. Yang ditanya apa sih? Belum selesai. Yang ditanya apa? Yang ditanya S8. Jumlah sampai suku ke-8. Atau jumlah 8 suku pertama. Rumus SN apa tuh? Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Kita pakai yang panjang. Kenapa pakai yang panjang? Karena tidak diketahui suku yang terakhir. Jadi SN sama dengan apa? N per 2. N per 2 apa tuh? 2A plus N-1 dikali B. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi S8 sama dengan N-nya kita ganti 8. 8 per 2, 2A, berarti 2 kali, tadi A-nya 5 ya. 2 kali 5 ditambah, ini S-nya 8, 8 kurang 1, berapa? 7 gitu ya. B-nya 3. Nah, gitu. Jadi berapa nih? 6 dikali 10 plus 21. Jadi 6 dikali berapa? Dikali 30. Salah nih ya. Ini 4 ya. Ini 4 ya. Oke, 8 bagi 2, 4. Jadi berapa? 4 kali berapa deh? 31. 4 kali 31. Sama dengan berapa? 124. Gimana? Paham ya? Berikut. Silakan dilihat-lihat dulu. Lanjut, nomor 7. Diketahui soal harga jual sama dengan 15.300.000. Kemudian persentase rugi sama dengan 15%. Persentase kerugian 15%. Yang ditanya harga beli. Gini dulu nih. Kalau ruginya 15% berarti harga jualnya berapa ya? Kalau rugi itu kan berkurang gitu ya. Berarti gimana? 100% dikurang 15%. Berapa tuh? Sama dengan 85% atau 85 per 100. Kenapa dikurang? Karena dia rugi. Ya, kalau rugi dikurang. Kalau untung tambah. Paham ya? Nah, rumusnya gimana? Yang kita bisa cari adalah apa deh? Harga jual. Harga jual atau kita singkat HJ sama dengan tadi berapa persen nih? 85 per 100 dikali harga beli, kita singkat HB. Harga jual HJ, harga beli HB. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah harga beli. Berarti harga beli sama dengan, nah dibalik nih, 100 per 85 dikali harga jual. Ya, jadi sama dengan 100 per 85 dikali harga jualnya berapa? Ya, harga jualnya adalah 15.300.000. Gimana? Paham ya? Nah, tinggal hitung. Wah, berapa nih? Lumayan banyak ya. Nih, ambil aja nih segini. Tuh. 1.530 dibagi 85. Berapa tuh? Ya, setelah dihitung gitu ya. Jadinya 18. Jadi 18
Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesimpulannya apa tuh? Harga belinya sama dengan 18 juta. Ya, betul ya? Kok harga belinya lebih besar dari harga jual? Biasanya kan orang jual pasti lebih besar dari harga beli ya. Ya, karena ya dia tadi apa tuh? Dia rugi gitu ya. Rugi. Karena rugi berarti harga beli lebih besar dari harga jual. Nomor 8, tugas kita adalah mencari luas persegi. Apa rumus luas persegi? Luas persegi rumusnya adalah S kuadrat, di mana S-nya itu apa? Panjang sisi persegi. Jadi hasilnya sama dengan 4x min 3 pangkat 2. Gitu ya. 4x min 3 pangkat 2 berarti apa tuh? 4x min 3 dikali 4x min 3. Selanjutnya kita kaliin. Ya, kali pelangi ya. Jadi 4x kali 4x, 4x kuadrat, 4x kali min 3, min 12x, min 3 kali 4x, min 12x, dan min 3 kali min 3, plus 9. Oke, kita sederhanain jadi berapa? 4x kuadrat, ini berapa tuh? Min 84, min berapa? Min 24 ya? Min 24x plus 9. Gimana? Paham ya? Atau ada cara lain, Kak? Ada, gini nih. Khusus untuk pengkuadratan. Jadi kalau ada A plus B kuadrat, ini hasilnya apa sih? Pengkuadratan ya. Jadi apa tuh? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, gimana kalau pengurangan? Sama ya, modelnya sama. Jadi kalau ada A min B kuadrat, ini hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau kita terapin ke soal yang tadi, yang bagian kedua ini nih, kita terapin ke bagian ini ya. Tadi kan soalnya apa tuh? 4x min 3 kuadrat. Jadi yang ini adalah sebagai A dan ini sebagai B. Oke, yuk jadinya apa tuh? Ini A kuadrat min 2 kali A kali B. A-nya 4x, B-nya 3 gitu ya. AB plus B kuadrat. Jadi bisa langsung gitu ya. Jadi berapa? 16x kuadrat min 24x min 24x plus 9. Sama ya hasilnya. Ya, nomor 9 ada persamaan linier seperti ini. Bentuknya lumayan kompleks ya. Jadi kita harus menghilangkan 3, 4, dan 7 gitu. 3, 4, dan 7. Atau kita selesaiin dulu ruas kirinya ya. Nah, penjumlahan pecahan paling gampang gimana sih? Dikali silang aja ya. Jadi ini 1x kali 4 jadi berapa tuh? 4x, 3 kali 5x, 15x per kiri kanan ya. Jadi berapa tuh? 3 kali 4, 12. Jadi berapa? 19x per 12. Nah, ruas kirinya sudah rapi gitu ya. Sekarang kita lihat ruas kanan. Jadi berapa? 6 dikali x, jadi 6x. 6 kali 2, 12. Nah, penyebutnya kan 7 tuh. Betul nggak sih? Penyebutnya 7. 7 ini, kalau penyebutnya 7 jadi berapa ya? Betul, berapa? 49. Betul nggak? Paham ya? Jadi kenapa? Karena 49 dibagi 7 kan 7. Tuh. Paham ya? Sama dengan berapa nih? 6x plus 12 tambah 49. Berapa? 61 per 7. Nah, kalau kita lihat di sini, gimana langkah selanjutnya? Ya, kita kali silang lagi ya. Jadi yang ini dikali 7, yang ini dikali 12. 19 dikali 7. Berapa 19 kali 7?
153X. Nah, kalau yang ini nih kita kurung ya. Artinya apa nih? Sama-sama kita kali 12. 12 dikali 6X, 72X. 12 dikali 61. 61 dikali 12. 732. Paham ya? Kita kumpulin X-nya di sebelah kiri jadi 153X min 72X sama dengan 732. Berapa tuh? 153 dikurang 72. Berapa? 91 ya? 90 berapa? Bukan 91 ya? Berapa? 81X sama dengan 732. Jadi X sama dengan 732 dibagi 81. Kira-kira aja tuh kita lihat dari opsinya ya, betul nggak sih? 1 kali berapa yang hasilnya 2? Pasti buntutnya 2. Yang buntutnya 2 cuman si 12, betul nggak? Jadi jawabannya 12. Gitu. Berikutnya soal nomor 10. Diketahui himpunan A X-nya itu antara 0 dan 10, jadi anggotanya X antara 0 dan 10, di mana X-nya adalah bilangan genap. Bilangan genap yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 10, antara 0 dan 10. Berarti anggotanya adalah ada siapa aja tuh? 2, 4, 6, dan 8. Tugas kita adalah mencari himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Nah, caranya gimana? Dari 2, 4, 6, dan 8, kita ambil 2. Kita ambil 2 secara bersamaan gitu ya. Ambil 2. Jadi ada siapa aja? Bisa 2, 4, gitu ya. Terus 2, 6, 2, 8. Gitu. 24, 26, dan 28. Bisa berapa lagi? 42 Kak. 42, 24 sama ya? Gitu. Jadi nggak boleh angkanya nggak bolak-balik sama gitu ya. Jadi 4 berapa tuh? 46, berapa lagi? 48, dan yang belum berapa? 68. Jadi totalnya ada berapa nih? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Itu cara pertama gitu ya. Nah, cara yang kedua gimana? Konsepnya seperti ini ya. Cara yang kedua kita bisa pakai yang namanya segitiga Pascal. Apalagi gitu ya. Nah, ini udah sering kita gunakan tuh. Di pengkuadratan, di perpangkatan aljabar kita pakai segitiga Pascal. Awalnya 1. Nih 1, 1. Awal lagi 1 ya, mulai 1, akhir juga 1. 1 tambah 1, 2, 1. Berikut 1, berapa nih? 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Kan ada 4 anggota ya, berarti pakai yang ini. Nah, ini nih. Kan aslinya ada 4 anggota, berarti kita pakai ini. Nah, caranya gimana? Gunainnya gimana gitu ya. Yang pertama adalah, ini adalah himpunan bagian yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong, yang ini memiliki 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan ini adalah 4 anggota. Nah, yang ditanya di soal adalah himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Nah, ini memiliki 2 anggota ya. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya 6. Gitu. Sama ya? Itu alternatifnya. Oke, gimana? Kita lanjut nomor 11. Diketahui ada segitiga ABC di mana garis AB dan DE sejajar. Kalau kayak gitu, maka kita bisa simpulkan segitiga CDE yang kecil sebangun dengan segitiga CAB. Nah, yang ditanya adalah panjang AD. Misalnya panjang AD-nya adalah X. Cara ngitungnya gimana nih? Khusus untuk sisi yang saling berhadapan, gitu ya. Khusus untuk sisi yang saling berhadapan, jadi CA berhadapan dengan CB. Kita bisa langsung gitu ya. Caranya gimana? 12
ya 12 per X sama dengan 9 per 6. Ingat, ini khusus untuk sisi yang saling berhadapan gitu. Kalau misalnya sisi kiri dengan alas, nggak boleh kayak gitu ya. Khusus untuk sisi yang saling berhadapan. Dah, tinggal dicoret ya. Nih, dan ini kita bagi 3. 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, 3. 3 per 6, 3 per 6 kita sederhanain. Jadi apa tuh? Nih yang kiri tetap 4 per X, ini 1 per 2. Tinggal kali silang ya. X kali 1, X. 4 kali 2, 8. Jadi panjang X-nya 8. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal 12. Diketahui ada sebuah balok panjangnya 8, lebarnya 3, dan tingginya 4. Yang ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan balok. Rumusnya apa? 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Jadi 2 kali panjang kali lebar. Langsung ya, 8 kali 3. 24 plus panjang kali tinggi, 8 kali 4, 32, plus lebar kali tinggi, 3 kali 4, 12. Jadi 2 dikali berapa nih? 24 tambah 32, 56. 56 ditambah 12, berapa? 68. Jadi hasilnya sama dengan 136. Lanjut, berikut nomor 13. Diketahui soal, ada sebuah lingkaran dengan pusat O, sudut pusat POQ 135 derajat, jari-jarinya 14, yang ditanya adalah panjang busur PQ atau garis lengkung ya. Untuk mencari panjang busur, rumusnya apa tuh? Panjang busur sama dengan sudut pusat, misalnya alfa derajat per satu lingkaran 360 derajat dikali, nah kalau busur itu nih yang melengkung ini ya, yang melengkung ini adalah bagian dari keliling lingkaran, berarti perbandingan sudut dikali keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? 2πr. Nah inilah dia rumus untuk mencari panjang busur PQ. Jadi sama dengan berapa tuh? 135 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali, kan jari-jarinya 14 ya. Kalau jari-jarinya 14 berarti bisa dibagi 4, bisa dibagi 7 ya. Nah, jari-jarinya 14 bisa dibagi 7. Berarti pi-nya pakai berapa? 22 per 7 dikali 14 gitu. Ini coret berapa tuh? 2 ya. 135 dan 360 kita sederhanain. Kita bagi berapa ya? Kak, bagi berapa Kak? Bagi 5. Bagi 5 berapa tuh? 27. Bagi 5 berapa tuh? 360 bagi 5 berapa? 72. Ternyata bisa dikecilin lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 9. Bagi 9 berapa tuh? Bagi 9, 3 gitu ya. 3 per 8 gitu. Jadi 3 per 8 kali, ini semua berapa tuh? 2 kali 2 kali 2 berapa? 88. Nah, kan gampang ngelihatnya ya. Jadi 88 dibagi 8, 11. Jadi hasilnya sama dengan 3 kali 11, 33. Mudah ya. Berikut nomor 14. Tentukanlah jumlah median dan rata-rata data di atas. Cari median dan rata-rata. Untuk mencari median, gimana langkah pertama? Datanya diurutkan dulu. Diurutkan dari mana? Diurutkan dari yang terkecil. Nah, yang terkecil berapa sih gitu ya? Dari yang terkecil ada siapa tuh? Ada 13 gitu ya. 13 gitu. 13, catat aja ya. 13, kemudian ada siapa lagi? 14. 14-nya ada berapa tuh? 14-nya ada 1, 2. 14-nya ada 2. Gitu. Berikut ada siapa lagi? 15 ya, 15, 15. Kemudian ada berapa?
16, lalu ada 18. 18-nya ada 3. 18-nya ada 3. Oke, terus ada 19 dan 20. Untuk mencari median gimana sih? Ada berapa data nih? Ada 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. 10 data dibagi 2. Nah, kalau banyaknya data genap, maka mediannya itu terletak ya. Antara ke berapa tuh? 10 dibagi 2. Antara data ke berapa? Data ke 5 dan berikutnya yaitu ke 6. 10 bagi 2 kan 5. Antara ke 5 dan ke 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih. Tuh, inilah dia letak dari median gitu. Berarti kesimpulannya mediannya berapa? Mediannya antara 16 dan 18. Langsung aja ya. Antara 16 dan 18 ada berapa sih? Ada siapa sih? 17, betul. Tapi kalau bingung, gimana caranya? Ditambah terus dibagi 2, dapat 17. Dapat ya? Ini dia mediannya. Berikut kita cari apa? Kita cari rata-rata. Nah, kalau rata-rata apa rumusnya? Rata-rata sama dengan apa tuh? Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya berapa? Tambahin semua gitu ya. Kita tambahin semua. Ada siapa tuh? Nggak usah diurutkan juga nggak apa-apa gitu ya. Kita tambahin semua. Ada 14 gitu ya. 14-nya ada berapa tuh? 14-nya ada 2. 14 kali 2. Plus, ada siapa? 13 ya. 13-nya 1. Kemudian 15. 15-nya 1. 16. Lanjut, ada siapa lagi? 18 ya. 18-nya ada 3. Jadi 18 kali 3. 20 dan 19. Dibagi, gitu. Dibagi banyaknya data. Tadi datanya ada berapa? Datanya ada 10. Nah, kalau kita jumlahin semua, ini hasilnya sama dengan 165. Ya, setelah dihitung ya. Nanti kalian hitung lagi, cek lagi ya. 165 dibagi 10, berapa tuh? 16,5. Udah dapat mediannya 17, rata-ratanya 16,5. Yang ditanya apa? Jumlah median dan rata-rata. Jadi 17 ya. Jadi jawabannya 17 plus 16,5 sama dengan 33,5. Iya. Yang ditanya jumlah median dan rata-rata. Oke, lanjut ya. Terakhir nomor 15. Oke, nomor 15, sebuah koin dilempar sebanyak 4 kali. Peluang muncul 3 kali sisi gambar. Kalau 1 kali pelemparan ya, munculnya ada apa aja sih, Dek? Bisa angka atau gambar gitu ya. Ada angka atau gambar. Nah, kalau dilempar berapa nih? Dilempar 4 kali gitu ya. Dilempar 4 kali, berarti ruang sampelnya apa aja ya? 4 kali. Ya, kalau kita bikin banyak tuh. Tadi kan kalau 1 kali lempar, ruang sampelnya atau semestanya itu rumusnya apa? 2 pangkat N. Karena 1 berarti 2 pangkat 1. Nah, ruang sampelnya 2. Banyaknya ruang sampel 2. Tapi kalau 4 kali, ruang sampelnya berapa nih? 2 pangkat 4. Berapa tuh? 16. Kalau 1 kali lempar, 2 pangkat 1. Kalau 4 kali lempar berarti 2 pangkat 4. Sama dengan 16. Nah, yang ditanya, oke, paham ya? Yang ditanya adalah munculnya 3 kali sisi gambar. Berarti G-nya muncul 3 kali. Berarti ada siapa aja ya? Kita coba ya. Ada G-nya 3 kali. Muncul 3 kali gambar. Berarti ada G, satu lagi harus A gitu ya. G-nya cuma 3. 3 kali sisi gambar. Berikut, nah A-nya kita bisa aja nih. Bisa G, A, G. Paham ya? Terus apa lagi? G, apa? G, A, G. Betul? Bisa juga A, G. Nah, ini dia. Ini dia titik sampelnya ya. Tadi seluruhnya berapa? Seluruhnya ada
ada 16, seluruhnya ada 16. Berarti kesimpulannya peluangnya sama dengan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4/16 sama dengan berapa? 1/4 gitu.